Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam edisi Tokoh Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santo Dominikus Savio, seorang pengaku iman. Dominikus Savio lahir di Riva, Italia Utara pada tanggal 2 April 1842. Semenjak kecilnya, ia sudah menunjukkan suatu perhatian dan penghargaan yang tinggi pada doa dan Ekaristi Kudus. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, ia menjadi putra altar yang sangat rajin di gereja parokinya. Orang tuanya sangat kagum, lebih-lebih akan ucapannya yang sangat terkenal. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ucapan ini menunjukkan suatu tahap kematangan rohani yang melampaui umurnya yang masih sangat muda. Setelah menamatkan sekolah dasarnya, Dominikus menjadi murid Santo Yohanes Don Bosco di Turin pada sebuah sekolah yang khusus bagi anak-anak miskin. Di mata Don Bosco, Dominikus adalah seorang remaja yang berkepribadian yang menarik. Ia bahkan seorang anak yang dikaruniai rahmat Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, Don Bosco memberi perhatian khusus padanya selama berada di Turin dengan maksud agar ia memasukkan Dominikus pada pendidikan di seminari. Sementara menjalani pendidikannya di Turin, tumbuh dalam hatinya suatu kepastian bahwa ia akan menemui ajalnya dalam masa mudanya. Kepada Don Bosco gurunya, ia mengatakan, "Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati. Bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal." Pada usia 20 tahun, ia mempersembahkan dirinya pada Bunda Maria dengan suatu janji untuk selalu hidup murni. Kepada Bunda Maria, ia pun meminta agar ia boleh meninggal sebelum melanggar janji itu. Permintaannya ini didorong oleh rasa takutnya pada kemungkinan jatuh dalam dosa. Untuk menjaga janji kemurniannya ini, ia senantiasa berdoa dan memohon ampun dari bapa pengakuannya, yaitu Pastor Don Bosco. Oleh pengaruh kesalehan Don Bosco, Dominikus dengan tekun mengusahakan keberhasilan dalam usaha belajarnya. Di antara kawan-kawannya, ia menjadi seorang rasul yang aktif. Ia membantu memberi pelajaran agama dan mata pelajaran lainnya serta merawat orang-orang yang sakit. Untuk mendidik anak-anak yang bandel, ia mendirikan sebuah klub remaja dan memberi mereka pelajaran agama. Pada tahun 1856, ia jatuh sakit. Dokter yang merawatnya membujuknya agar ia pulang saja ke rumah orang tuanya. Tetapi ia menolak bujukan para dokter itu. Pada tanggal 9 Mei tahun 1857, ia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Lalu pada pukul 9 pada malam itu, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada tahun 1950, ia dinyatakan beato, dan pada tahun 1957, ia dinyatakan sebagai santo. Dominikus Savio diangkat sebagai pelindung kelompok-kelompok remaja. Oleh Gereja Katolik, merayakannya setiap tanggal 6 Mei. Mari kita berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Dominikus Savio ini agar kita semakin kuat di dalam iman kita. Tuhan memberkati.